Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Santi-santi solehah, kaifa halukunna? Saya berharap kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan Ana Ustazah Elin pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, santi-santi solehah, pada pertemuan kita yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang kebahasaan pada teks iklan. Adapun kompetensi dasar pada video pembelajaran ini yaitu 3.4 menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi diksi atau pilihan kata, yang kedua mengidentifikasi kata aksi, yang ketiga mengidentifikasi penggunaan singkatan, yang keempat mengidentifikasi penggunaan permainan bunyi bahasa atau rima, dan yang kelima mengidentifikasi kata ganti. Nah, kebahasan pada teks iklan ini sebenarnya ada cukup banyak ya, karena kebahasan pada teks iklan ini materinya banyak, sehingga Ustazah di sini membagi kebahasan pada teks iklan ini. Pada video ini kita akan membahas cukup 5 saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kebahasan pada teks iklan pada bagian kedua. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang kebahasan pada teks iklan, silahkan kalian mempersiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang akan Ustazah sampaikan di video pembelajaran ini. Baiklah, santi-santi solehah, kebahasan pada teks iklan ya, kita akan membahas kebahasan pada teks iklan. Ini yang pertama yaitu pemilihan kata atau diksi. Jadi kebahasan pada teks iklan itu yang pertama adalah pemilihan kata atau diksi. Yang kedua, kata aksi. Yang ketiga, penggunaan singkatan. Yang keempat, permainan bunyi bahasa atau rima. Dan yang kelima, kata ganti. Coba kalian perhatikan kelima kebahasan pada teks iklan ini, kelima-limanya merupakan kata ya. Jadi di sini kebahasan yang kita bahas adalah terkait kata ya. Ini berupa pemilihan kata, kemudian kata aksi, penggunaan singkatan di dalam kata pastinya, permainan bunyi bahasa di dalam kata, dan yang terakhir adalah kata ganti. Jadi fokus kita pada kebahasan pada teks iklan ini terkait dengan kata. Seperti apa? Mari kita simak penjelasan dari Ustazah. Yang pertama, pemilihan kata atau diksi. Apa pengertian dari kata, pemilihan kata atau diksi? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan gagasan, kita pilih-pilih kata yang akan kita gunakan, inilah yang disebut sebagai diksi. Apa tujuannya digunakan diksi di dalam iklan? Jadi tujuannya ini adalah memikat masyarakat atau khalayak agar tertarik untuk membaca atau mendengarkan lebih jauh tentang produk yang dipromosikan. Jadi ketika sebuah iklan itu dipromosikan, orang akan tertarik. Yang pertama yang dilihatnya adalah kata-katanya yang menarik ya. Jadi supaya orang tertarik lebih jauh melihat iklan tersebut, jadi kita harus benar-benar menggunakan pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan gagasan yang akan disampaikan di dalam iklan tersebut. Coba kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh iklan ya. Berbicara tentang gambar ya, maka ini disebut juga dengan poster ya. Nah,
Tetapi di sini kita akan membahas kebahasaannya. Jadi sebenarnya kebahasaan di dalam iklan ini merupakan slogan ya. Jadi bahasa di dalam iklan itu terkait dengan slogan di dalam iklan. Jadi kalau kita berbicara tentang iklan, maka kita berbicara tentang poster dan slogan. Berbicara tentang gambar di dalam iklan, maka kita berbicara tentang poster. Berbicara tentang bahasa di dalam iklan berarti kita berbicara tentang slogan. Nah, baik, kita akan membahas tentang diksi. Nah, coba kita perhatikan di sini, kita akan melihat hal yang paling menarik di dalam poster ini ya, selain pada gambar ini. Kita perhatikan bahasa yang digunakan. Yang menarik di sini ada kata beli satu gratis satu. Nah, ketika sebuah iklan digunakan kata-kata yang menarik ya, maka disinilah tempat memikatnya sebuah iklan. Oleh sebab itu digunakanlah pilihan kata yang tepat. Di dalam iklan ini digunakan kata beli satu gratis satu. Nah, kenapa beli satu gratis satu? Maka orang akan membaca iklan tersebut secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan tujuannya adalah lebih pembaca lebih jauh dapat melihat iklan yang dipromosikan. Jadi ini tujuannya digunakan pilihan kata yang tepat atau diksi ya, supaya memikat masyarakat untuk membaca, mendengarkan lebih jauh tentang produk yang dipromosikan. Kenapa beli satu gratis satu? Apa yang kita beli satu gratis satu? Nah, ini akan membuat pembaca atau pendengar ini lebih jauh dapat melihat, memperhatikan iklan tersebut. Nah, kita lihat juga di sini ada kata dapatkan juga hadiah langsung. Nah, ketika kata-kata ini diungkapkan, maka membuat pembaca atau pendengar ini lebih jauh memikat ya, membuat tertarik lebih jauh terkait dengan produk yang dipromosikan. Sehingga ketika kita menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat, ini akan membuat masyarakat atau halayak tertarik ya untuk membaca, mendengarkan lebih jauh tentang produk yang dipromosikan. Ya, di sini ada kata hadiah langsung, dapat hadiah langsung. Nah, ini tentunya kita akan semakin tertarik untuk melihat iklan tersebut ya. Ini yang disebut sebagai pilihan kata atau diksi yang tepat. Kita lihat pada contoh berikutnya. Nah, di sini semua rata-rata iklan yang Ustazah tampilkan adalah iklan produk makanan ya. Tapi jangan kalian perhatikan gambar makanannya ya. Di sini kita fokus pada bahasa atau slogan yang ada di dalam iklan tersebut. Kira-kira iklan kedua ini yang membuat kalian tertarik membaca iklan ini apanya? Bahasa yang mana? Ya, betul sekali. Di sini ada kata beli 2 dapat 4. Nah, ini tentunya akan membuat kita tertarik mengetahui lebih lanjut terkait dengan produk itu. Kenapa kita beli 2 lalu membuat kita tertarik ini? Kita dapat 4, beli 2 kita dapat 4. Ya, tentunya kita akan menjadi tertarik terhadap iklan tersebut. Nah, selain itu, apalagi yang membuat kita menjadi tertarik membaca iklan ini? Kita perhatikan dari segi bahasanya ya, jangan perhatikan dari segi gambarnya. Nah, di sini juga sangat jelas ya, tertulis diskon 50%. Nah, ini udah menunjukkan pemilihan kata yang menarik karena terdapatnya diskon 50% ya. Selanjutnya, ada lagi tidak penggunaan bahasa yang membuat kita tertarik? Ya, betul sekali, gratis masker. Nah, sudah dapat 4, kalau beli 2 dapat 4, kemudian diskon 50%, gratis masker lagi. Nah, siapa coba masyarakat yang tidak tertarik membaca iklan ini? Karena begitu banyaknya diskon di sini, kemudian dapat gratis, beli 2 dapat 4. Nah, ini menyebabkan masyarakat menjadi tertarik melihat iklan tersebut. Nah, ini pemilihan kata yang
cukup menarik ya, sehingga di dalam kita memilih kata atau diksi tentunya tujuannya adalah menarik pembaca atau masyarakat sebanyak-banyaknya untuk membaca atau mendengarkan iklan yang akan kita promosikan. Nah, jadi kebahasan di dalam iklan yang pertama adalah pemilihan kata atau diksi. Gunakan pilihan kata yang menarik. Salah satunya misalnya beli 1 gratis 1, dapat hadiah langsung, kemudian diskon 50%, gratis masker. Apalagi sekarang ya di masa corona ini ya, banyak orang yang membutuhkan masker. Di sini jika kita membeli barang di iklan ini, kita akan mendapatkan masker. Nah, ini cukup menarik ya, dan ini akan membuat halayak atau masyarakat akan menjadi tertarik membaca atau mendengarkan iklan tersebut. Ya, bisa dipahami ya, insya Allah. Selanjutnya, kebahasaan pada teks iklan yang kedua adalah kata aksi. Apa itu kata aksi? Jadi pengertian dari kata aksi itu adalah kata perintah untuk melakukan seperti apa yang diharapkan pada iklan. Jadi di dalam iklan tersebut terdapat kata perintah. Nah, contoh di sini ya, contohnya istirahatkan. Ada kata kan di sini, menunjukkan dia adalah kata perintah. Kemudian yang kedua adalah hadirilah. Ini adalah kata aksi. Kenapa? Karena dia merupakan kata perintah. Dari mana kita tahu dia kata perintah? Di sini ada kata kan dan ada kata lah. Ini menunjukkan dia ciri dari kata perintah atau kata aksi. Coba kita buktikan pada contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh iklan. Kira-kira di mana kata-kata yang terdapat kata aksi? Nah, betul sekali. Di sini ada kata hadirilah. Nah, ada tanda serunya 3 lagi. Nah, ini menunjukkan kata perintah atau kata aksi. Kita diminta untuk menghadiri. Maka ini sudah menunjukkan kata perintah. Kita lihat iklan berikutnya. Istirahatkan lampu. Nah, di sini menunjukkan kata perintahnya yang mana? Ada kata istirahatkan. Nah, berarti di dalam iklan menunjukkan terdapatnya kata aksi atau kata perintah. Apa nama lain kata aksi? Kata perintah. Kata perintah atau kata aksi ini menunjukkan kata yang mengharapkan tindakan ya. Jadi di dalam iklan itu pembaca diharapkan melakukan seperti apa yang diharapkan di dalam iklan tersebut ya. Jadi seperti itu ya, kebahasaan yang kedua yaitu kata aksi, di mana kata aksi itu merupakan kata perintah. Di dalam iklan ya, kata perintah ini diharapkan mampu ya, pembaca atau pendengarnya mampu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam iklan tersebut ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Selanjutnya, kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan singkatan. Nah, singkatan ini biasanya digunakan pada iklan baris ya. Tentu kalian sudah mempelajari iklan baris yang pada video yang disampaikan oleh Ustazah Nida ya. Nah, iklan baris ini biasanya menggunakan singkatan ya. Mengapa dalam iklan baris digunakan singkatan? Karena panjang pendeknya iklan di dalam iklan baris tersebut mempengaruhi pembiayaan di dalam iklan. Jadi di situ digunakan singkatan atau bahasa yang padat, singkat dan jelas ya. Dimana iklan itu panjang pendek bahasa yang digunakan di dalam iklan baris itu akan mempengaruhi pembiayaannya. Sini kita lihat contohnya ya.
ada contoh singkatannya ya, biasa digunakan singkatan seperti ini ya. DBTH-kan. Nah, ini artinya apa? Dibutuhkan ya. PGY. Nah, ini artinya apa? Pegawai. LLSN. Ini artinya apa? Lulusan. Max. Ini artinya apa? Maksimal ya. TH ya, tahun. SBG sebagai pegawai. Nah, biasanya di dalam singkatan ya, yang disingkat adalah huruf vokalnya ya, yang disingkat adalah vokalnya. Kayak lulusan, ini kan LU, seharusnya LU lagi, jadi U-nya di sini dihilangkan ya untuk menyingkat kata lulusan ya. Yang digunakan adalah huruf konsonannya ya, dan huruf vokalnya biasanya dihilangkan. Nah, coba kita perhatikan pada contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh iklan baris. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahasa yang digunakan di dalam iklan baris ini. Adakah singkatan yang digunakan? Cukup banyak singkatan yang digunakan. Ada yang bisa menunjukkan ke Ustazah mana saja singkatan yang digunakan di dalam bahasa iklan baris ini? Ya, di sini ada DBTH-kan, pegawai. Nah, ini adalah singkatan ya. Kemudian ada lagi ya, ada Max TH. Nah, ini merupakan singkatan juga ya. Seharusnya tertulis maksimal 26 tahun ya. Tapi disingkat menjadi Max TH. Selanjutnya ada lagi singkatan yang digunakan dalam iklan baris ini. Nah, ini dia ya. LLSN. Nah, ini merupakan singkatan dari kata lulusan. Kemudian BG yang ya. Ini merupakan singkatan dari bagi yang. Ada lagi ya, ada sebagai, bawa lamaran, ini disingkat sebagai ini SBG. BW lamaran ya, bawa lamaran. Kemudian JL jalan. Ini Pak PSR, ini pasar. Nah, ini cukup jelas ya. Berarti di dalam iklan baris banyak digunakan kata-kata yang disingkat ya. Kenapa demikian? Karena ini berpengaruh pada pembiayaan di dalam iklan tersebut. Baik, bisa dipahami ya penggunaan kebahasan di dalam iklan. Yang ketiga adalah penggunaan singkatan ya. Baik, kita lanjut kebahasaan yang keempat, di mana yang keempat kebahasan pada teks iklan yaitu permainan bunyi bahasa. Nah, rima atau persamaan bunyi, mungkin kalian masih ingat ya. Rima atau persamaan bunyi ini sempat kita bahas di kelas 7 terkait dengan puisi rakyat. Ya, puisi rakyat berupa pantun, di mana pantun itu juga terdapat persamaan bunyi. Nah, di dalam iklan juga terdapat persamaan bunyi ya, terutama di dalam iklan media elektronik. Apa itu rima? Rima itu adalah pengulangan bunyi bahasa. Coba kita lihat contohnya di sini. Ada kata nyut-nyut, senut-senut. Nah, ada diulang ut-utnya ya. Nyut-nyut, senut-senut. Nah, ini merupakan persamaan bunyinya yaitu ut dengan ut ya, ut dengan ut. Ini yang disebut sebagai rima ya. Kemudian ada kata good, mood, put. Nah, ada persamaan bunyi di sini, double o dan d ya. Good ada utnya, mood di sini ada utnya, dengan food ini juga ada utnya. Coba kita perhatikan ya, contoh di sini iklan Puyer 16. Nah, di sini ada kata nyut-nyut, senut-senut. Nah, ini merupakan permainan
bunyi bahasa yang digunakan di dalam iklan ini. Ya, kemudian ada lagi. Ya, ada kata good, good, good. Nah, ini diulang kata-katanya, ya. Ini yang disebut dengan permainan bunyi bahasa. Apa sih tujuannya permainan bunyi bahasa? Ketika orang melihat bahasa yang digunakan di dalam iklan ini, dia akan tertarik melihat iklan tersebut lebih lanjut, ya. Nah, selain itu, ya, ini ada contoh iklan lagi. Good Mood Food, ya. Ini menunjukkan permainan bunyi bahasa, ya. Ada ut-utnya. Nah, ini persamaan bunyi ut-utnya yang digunakan di dalam iklan ini. Berarti di dalam kedua iklan ini menggunakan permainan bunyi bahasa. Apa tujuannya? Sama tujuannya dengan kebahasaan yang di awal tadi yang sudah sampaikan, ya, untuk menarik khalayak atau masyarakat mengetahui, ya, lebih dalam lagi produk yang dipromosikan. Jadi selain dia menggunakan, ya, bahasa diksi pemilihan kata yang tepat, dia juga menggunakan permainan bunyi bahasa, salah satu cara untuk menarik masyarakat untuk melihat, membaca, dan mendengarkan iklan tersebut. Nah, yang selanjutnya kebahasan pada teks iklan. Yang kelima adalah kata ganti. Wah, kata ganti ini tentu sering kalian dengar di kelas 7 karena kita sering membahas tentang kata ganti. Di dalam iklan juga terdapat kata ganti. Apa itu kata ganti? Kita ingat sekilas lagi tentang kata ganti. Kata ganti ini disebut dengan pronominal. Adalah salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan, baik berupa kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Apa saja kata benda tersebut? Ya, bisa hewan, bisa tempat atau konsep abstrak. Nah, orang, ya, tentu manusia, ya. Ini digunakan kata ganti yang tidak disebut secara langsung. Nah, jenis-jenis kata ganti, ya. Kata ganti menurut yang berbicara ini ada 3. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama ini yang berbicara sendiri atau yang berbicara, ya, yang berbicara. Kemudian orang kedua yang diajak bicara, dan orang ketiga yang dibicarakan atau yang tidak berada pada orang pertama ini yang dibicarakan. Nah, berdasarkan jumlah orangnya ini ada tunggal dan jamak. Tunggal artinya 1, sedangkan jamak artinya banyak. Apabila orang pertama tunggal, ini biasanya kita menyebutkan saya, aku, daku, hamba, beta. Sedangkan orang pertama jamak atau banyak, ini biasanya menyebutkan kata kami atau kita. Nah, kalau orang kedua, jika dia tunggal, maka dia akan menyebutkan kamu, anda, engkau, tuan. Ini yang diajak berbicara. Ya, sedangkan kalau jamak ini kalian. Dan orang ketiga atau yang dibicarakan, apabila dia jumlahnya 1, maka biasa kita sebut dengan dia, ia, beliau, nya. Sedangkan apabila jumlahnya banyak, biasanya kita menyebutkan kata mereka. Nah, inilah jenis-jenis kata ganti. Apakah kata ganti ini ada pada iklan? Ya, di dalam kebahasan iklan, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada contoh iklan. Coba perhatikan tulisan yang cukup besar di sini. Kamilah solusinya. Kami terima cuci kiloan maupun satuan. Ada kata kamilah. Nah, kami di sini artinya yang menulis iklan ini, ya. Kamilah solusinya, kami terima, berarti
si penulis iklan ini menganggap dirinya sebagai kami. Kenapa tidak saya, Ustazah? Karena dalam sebuah perusahaan itu tidak sendiri satu orang, tetapi banyak orang, sehingga dia menggunakan jamak atau banyak. Dia menggunakan kata kami, ya. Nah, berarti di sini kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama jamak yang berbicara. Tapi yang berbicara ini jumlahnya banyak karena dia merupakan perusahaan atau sebuah di sini tokonya, di mana di situ dalam sebuah perusahaan tentu tenaganya tidak hanya sendirian, ada tenaga atau pekerjanya yang lain, sehingga dia menggunakan kata kami, ya. Berikutnya kita lihat contoh di sini. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Nah, di sini konjungsi Anda. Nah, kata ganti Anda. Nah, kata ganti Anda ini masuk pada jenis kata ganti orang kedua yang diajak bicara tunggal. Ya, berarti ya di dalam iklan ini terdapat kata ganti. Kata gantinya berupa kata ganti orang kedua tunggal. Nah, ini membuktikan di dalam kebahasan teks iklan terdapat kata ganti. Nah, itu dia ya kebahasaan pada teks iklan. Nah, sudah selesai 5 kebahasaan pada teks iklan ya, yang dimana kita membahas tentang kata-kata ya, kita fokus pada kata-kata yang ada pada teks iklan ya. Nah, pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang teks iklan, tapi fokus kita berbeda ya, karena fokus kita pada video kali ini membahas tentang kebahasaan yang berupa kata ya. Ada 5 jenis kata yang terdapat di dalam teks iklan. Yang pertama itu pemilihan kata, kemudian kata aksi, kemudian ada singkatan, kemudian terdapat kata ganti ya, dan lain sebagainya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kebahasan pada teks iklan ya, karena sudah 5 seperti yang sudah sampaikan tadi ya, kebahasaan yang sudah kita bahas ya. Berkah pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah antuna memahami materi yang sudah sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian, dan jika ada hal-hal yang kurang jelas silahkan kalian boleh tanyakan ke Ustazah ya. Dan terima kasih banyak kalian sudah menyimak, memperhatikan dengan baik. Semoga apa yang kalian dengarkan, yang kalian simak bisa mempermudah kalian nantinya untuk melanjutkan materi berikutnya tentang kebahasan pada teks iklan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.